Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal ihsan. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadan. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, khususnya jamaah yang menyimak channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi. Terutama pada bulan sekarang adalah bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan suka disebut dengan istilah syahrus syam, artinya bulan puasa. Nah, berbicara masalah puasa, pada sesen-sesen kultum sebelumnya sudah dibahas oleh beberapa mubaligh. Cuma pada kesempatan ini saya akan berbicara masalah puasa berdasarkan kajian kitab tasawuf dengan judul kitabnya Sirrul Asror, yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Dalam kitab Sirrul Asror, pasal tentang puasa, bahwa puasa terbagi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan puasa syariat. Yang kedua ada yang disebut dengan puasa hakikat. Yang ketiga ada yang disebut dengan puasa thariqah. Kita akan bahas satu persatu. Ketiga puasa itu, hadirin, memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama persamaan. Apa persamaannya? Persamaan ketiga puasa itu sama-sama al-imsak. Artinya menahan. Karena inti dari puasa adalah menahan. Kata istilah Sunda, puasa teh artinya nahan. Nahan naon we? Puasa. Nahan bicara berarti puasa bicara. Nahan hayang hitut berarti puasa hitut. Nahan keinginan untuk berbelanja, puasa berbelanja. Puasa. Begitupun puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, intinya sama, menahan. Begitu hadirin. Cuma yang kedua ada sisi perbedaan. Ini yang akan kita kaji pada kultum kali ini. Perbedaan antara puasa syariat, puasa tarekat dan puasa hakikat dalam kitab Sirrul Asror, letak perbedaannya yang pertama beda yang ditahannya. Sesuatu yang ditahannya beda. Apa bedanya? Satu, kalau puasa syariat yang ditahan adalah al-imsak anil makulat wal masyrubat wal wiqa' fin nahar. Kalau puasa syariat yang ditahan adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari jima di siang hari. Jadi ini disebut puasa syariat, kata istilah Sunda, nahan dahar najan lapar, nahan nginum najan haus, nahan jima sanajan hayang. Itu puasa syariat. Di siang hari kita pengen makan, tahan. Puasa syariat. Di siang hari haus, pengen minum. Walaupun melihat cai kelapa muda pakai es, tahan. Di siang hari pengen jima, tahan. Walaupun melihat istrinya yang cantik. Itu namanya puasa syariat. Yakin semua orang atau hampir semua umat Islam bisa melakukan ini. Nah, kalau puasa tarekat, perbedaan dengan puasa syariat, puasa tarekat itu yang ditahannya adalah
al-imsaku an jami'il muharramat wal manhiyat. Menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Bukan hanya makan minum yang ditahan pada puasa torekat. Menahan bohong. Pengen berbohong tapi ditahan, itu puasa torekat. Pengen ria tapi ditahan, itu puasa torekat. Pengen nipu ditahan, itu puasa torekat. Pengen zina ditahan, itu puasa torekat. Pengen korupsi walaupun ada kesempatan, tidak ada yang tahu, ditahan keinginan itu. Itu namanya puasa torekat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini. Di samping menahan lapar haus, juga kita bisa menahan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Nah, yang ketiga ada yang dinamai dengan puasa hakikat. Puasa hakikat adalah, apa yang disebut dengan puasa hakikat? Yang ditahannya puasa hakikat itu adalah al-imsaku atau imsakul fuad an mahabbati ma siwallah. Yang ditahan dari puasa hakikat adalah menahan hati dari mencintai selain dari Allah. Di dalam hati kita jangan ada cinta selain cinta Allah. Tahan kecintaan kita terhadap dunia, tahan kecintaan kita terhadap harta, tahan kecintaan kita terhadap segala sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah. Di hati ini hanya ada satu yang layak untuk dicintai, yaitu Allah. Kalau di luar hati silahkan. Mau cinta, mau kita pengen banyak harta boleh, asal di luar hati. Genggam saja harta dengan tangan kita. Mencintai wanita boleh, tapi dihalalkan oleh pernikahan. Tapi di luar hati. Kalau di dalam hati jangan ada yang lain. Cukup bagi kita hanya Allah. Itulah puasa hakikat. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Nah, yang kedua, letak perbedaannya adalah kalau puasa syariat waktunya ada batasan, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbit fajar pagi hari subuh sampai terbenam matahari atau wayah maghrib. Itu puasa syariat. Selesai malam hari nggak usah puasa, silahkan malam makan, minum, jima dengan istri di malam hari boleh, nggak usah ditahan. Kalau di malam hari. Tapi kalau puasa torekat menahan dari yang diharamkan dan puasa hakikat menahan cinta dari selain Allah, itu waktunya al-mu'abbad, selamanya. Tidak hanya dari maghrib, tidak hanya dari subuh sampai maghrib, tetapi selama hidup kita harus puasa torekat dan puasa hakikat. Tahan diri kita dari yang diharamkan, tahan hati kita dari mencintai selain Allah. Kapan berbukanya? Berbuka puasa torekat dan hakikat bukan waktu maghrib, tetapi berbuka puasa torekat dan hakikat adalah ingda dukhulil jannah, ketika kita masuk surga. Kalau sudah masuk surga, silahkan kita berbuka. Tidak ada lagi yang dilarang di surga. Itulah bedanya. Jadi kalau puasa syariat berbukanya waktu maghrib, kalau puasa torekat dan hakikat berbukanya nanti kita masuk ke surga. Sebelum kita masuk ke surga, jangan dulu ada yang berbuka. Tahan dari yang diharamkan, tahan dari cinta selain dari Allah. Cukup di hati kita hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ketiga puasa ini bisa kita lakukan bersama-sama. Puasa syariatnya kita jalani selama sebulan penuh bulan Ramadan, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Puasa torekat dan puasa hakikat, mari kita latihan semaksimal mungkin untuk menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri dari mencintai selain dari Allah, sehingga kita bisa berbuka nanti ketika masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap bahagia dan tetap berkah segalanya, selamanya, semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.